Assalamualaikum sahabat muslimah. Kembali lagi di Hazanah. Dalam episode kali ini kita akan membahas ini dia 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Sebelum mulai video, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Sebuah kabar datang dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau radhiyallahu anhu mengabarkan sebuah hadis yang cukup panjang tentang golongan yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Jumlah mereka disebut Rasulullah berjumlah 70.000 orang. Masya Allah, siapakah mereka? Bisakah kita termasuk salah satunya? Dikabarkan Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Telah ditampakkan kepadaku semua umat. Aku melihat seorang nabi hanya memiliki beberapa pengikut, yakni 3-9 orang. Ada pula nabi yang hanya memiliki 1 atau 2 orang pengikut. Bahkan, ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali." Tiba-tiba aku diperlihatkan sekumpulan orang, maka aku menyangka bahwa mereka adalah umatku. Seseorang berkata padaku, "Mereka adalah umat Nabi Musa alaihissalam." Tetapi lihatlah ke ufuk. Lalu aku pun melihat ke ufuk. Ternyata ada suatu kaum yang besar yang berwarna hitam, yakni hanya terlihat hitam karena saking banyaknya sekumpulan orang tersebut. Lalu dikatakan lagi kepadaku, "Lihatlah ke ufuk yang lain. Ternyata di sana terdapat pula kaum yang besar yang berwarna hitam." Dikatakan kepadaku, "Ini mereka semua adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan memasuki surga tanpa dihisab dan disiksa." Ibnu Abbas mengisahkan, setelah menyampaikan hadis tersebut, Rasulullah bangkit dan masuk ke rumahnya. Orang-orang lalu memperbincangkan siapakah 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Sebagian mereka berkata, mungkin mereka adalah orang-orang yang selalu bersama Rasulullah. Lalu sebagian lain berkata, mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tak pernah berbuat syirik kepada Allah. Setiap orang menyampaikan pendapat masing-masing. Lalu, Rasulullah pun keluar menemui mereka seraya bertanya, "Apa yang kalian perbincangkan?" Mereka pun menjelaskan apa yang mereka bicarakan. Rasulullah lalu bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, tiarah, atau beranggapan sial, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal." Uqasyah bin Milhan lalu segera mendekati Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk bagian dari mereka, yakni golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab." Rasulullah pun bersabda, "Engkau termasuk bagian dari mereka." Lalu, seorang lain datang dan meminta hal sama seperti Uqasyah. "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk bagian dari mereka." Rasulullah pun bersabda, "Uqasyah telah mendahuluimu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis panjang tersebut, jelaslah bahwa Allah menjanjikan akan ada 70.000 orang yang masuk surga dengan sangat mudah, tanpa melalui proses hisab dan tanpa terlebih dahulu mencicipi azab akhirat. Rasulullah pun menyebutkan 70 orang tersebut yakni orang-orang yang tidak meruqyah, tidak meminta untuk diruqyah, dan tidak melakukan tiarah atau beranggapan sial, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Artinya, setiap umat Rasulullah, baik yang hidup di era awal Islam ataupun yang hidup di masa kini dan di masa mendatang, berkesempatan menjadi salah satu dari 70.000 orang tersebut, asalkan memenuhi syarat, yaitu pertama, tidak minta diruqyah. Ruqyah dikenal sejak zaman Rasulullah dan disebut sebagai salah satu tibu nabawi. Rasulullah memang tidak mengharamkan ruqyah, terutama untuk penyakit ain dan sengatan binatang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat juga pernah meruqyah, hanya saja mereka tidak minta diruqyah. Ada perbedaan antara meruqyah dan minta diruqyah. Seorang yang meruqyah termasuk berbuat kebaikan, adapun seorang yang meminta diruqyah biasanya diliputi ketergantungan pada selain Allah, yakni mereka meyakini ruqyah sebagai penyembuh, bukan Allah satu-satunya yang menyembuhkan. Kecenderungan hati tersebut menodai tawakal kepada Allah. Karena itulah, seorang yang minta diruqyah mendapat konsekuensi tak akan masuk dalam golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kedua, tidak melakukan tiarah.
Tiara atau tatoyur adalah beranggapan sial karena melihat burung atau hewan lainnya. Termasuk di dalamnya menganggap sial angka tertentu, bulan tertentu, benda tertentu, dan lain sebagainya. Perilaku tatoyur merusak ketauhidan kepada Allah dan menghilangkan sifat tawakal kepadanya. Sebagaimana meminta ruqyah dan menodai ketawakalan, bertatoyur juga menyebabkan pelakunya tak diizinkan masuk surga tanpa melalui hisab dan azab. Ketiga, bertawakal. Inilah kunci utama untuk menjadi salah satu dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa yang bertawakal pada Allah, dialah yang mencukupinya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Dengan memiliki sifat tawakal yang murni dan tak pernah ternoda, seseorang dapat menjadi salah satu dari 70.000 orang tersebut. Bahkan, ada hadis lain yang menyebutkan jumlahnya tak terbatas pada 70.000 orang, melainkan jauh lebih banyak dari itu. Rasulullah bersabda, Rabbku Azza wa Jalla telah menjanjikan padaku bahwa 70.000 orang dari umatku akan dimasukkan surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Setiap 1.000 dari jumlah tersebut terdapat 70.000 orang lagi. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah, tentu jumlahnya sangat banyak. Artinya kesempatannya pun terbuka luas. Siapa yang enggan masuk surga tanpa hisab dan azab? Sekian episode Hazanah kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.